Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Thumma amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Sudah berbuka semuanya? Alhamdulillahnya kurang kencang. Apa kabar Bapak Ibu? Sengaja saya bertanya karena saya ingin kita semua ini berzikir dengan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita hingga saat ini. Salawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nama saya Sutrisno Badroen tulisannya, bacaannya Sutrisno Badrun. Ejaan lama masih tulisan itu. Anak-anak belum tahu dia ejaan yang sudah disempurnakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, entah terasa atau tidak oleh Bapak Ibu, kita sudah masuk malam ke-21. Salah satu keistimewaan daripada Ramadan itu adalah kita mengetahui tanggalnya. Mulai tanggal 1 sampai dengan selesai Ramadan. Tapi kalau pindah bulan Syawal, kita ingat lagi Dzulqa'dah, wallahu a'lam. Dzulhijjah itu pun karena Arafah dan Idul Adha. Betul? Betul. Subhanallah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala, benar apa yang dikatakan Rasulullah ketika Rasulullah berkata, Syahru mubarak, ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak. Baru beberapa hari lalu saya sampaikan hadis ini. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Ternyata sekarang kita sudah malam 21. Di antara berkahnya adalah kita tahu, bahkan malamnya pun kita tahu. Sehingga sepakat semua mengatakan malam 21. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya ini adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri, saya sendiri maksudnya, dan kita semua. Terasa atau tidak terasa, ternyata kita sudah masuk ke malam 21, 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Tapi saya lihat memang jamaah Masjid Ittihadil Ummah ini, di beberapa masjid yang saya keliling, inilah paling banyak. Kata ketua tadi, ini sudah berkurang 25% nih. Masya Allah. Orang kurang 75%, ini baru 25%. Tapi insya Allah besok akan bertambah dan mudah-mudahan terus bertambah. Karena salah satu daripada bentuk, kalau kita analogikan seseorang berpacu dalam berlari, maka semakin dekat kepada titik finish, bukan semakin loyo, namun semakin semangat untuk mendapatkan titik terakhir menjadi sang juara. Betul? Sekarang kita sudah malam 21, sudah berada di akhir-akhir daripada Ramadan. Oleh sebab itu, saya mengingatkan diri saya sendiri, jamaah sekalian, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Diriwayatkan oleh dua, Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidah Aisyah? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang itu istri. Betul Pak? Bapak ngorok, yang tahu siapa? Istri. Bangun lambat, yang tahu istri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman.
menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad SAW di 10 terakhir Ramadan. Idza dakhala al-ashra al-awakhira min Ramadana, jika Nabi Muhammad SAW masuk di 10 terakhir bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ahya lailahu, Nabi Muhammad menghidupkan malamnya. Kami juga menghidupkan malam kami, Pak Ustaz. Di mana? Nah, itulah tempat-tempat makan di luar itu ramai, kedai-kedai kopi ramai. Kata Rasulullah, menghidupkan malam. Kami menghidupkan malam juga, Pak Ustaz. Bukan itu maksudnya. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan ibadah, zikir kepada Allah. Zikir paling mulia menurut Al-Imam An-Nawawi adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Itu zikir paling mulia. Kalau Bapak Ibu umrah ataupun haji, saat tawaf, kadang sebagian jamaah itu fokus pada buku panduan yang ada di leher. Betul. Padahal kalau kita mengetahui zikir paling mulia itu Al-Quran, maka saya yakin buku panduan ini akan disingkirkan. Karena kita akan membaca Al-Quran hingga pada rukun Yamani, hingga Hajar Aswad itu bacaannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan zikir, dan sebaik-baik zikir itu adalah tilawatul Quran. Salat, man qama lailatul qadri. Ini kan 10 hari terakhir ini, bisa jadi malam 21 ini. Karena Rasulullah SAW suatu ketika ingin menyampaikan berita tentang Lailatul Qadar. Namun kemudian Rasulullah SAW melihat ada 2 sahabat yang bertikai, sehingga akhirnya Rasulullah SAW nusitu, dilupakan dengan tentang kapan Lailatul Qadar tepatnya, sehingga disembunyikan Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir ini. Pada malam-malam apa? Ulama mengatakan malam-malam ganjil. Kapan itu? Di 10 hari terakhir ini. Maka kenapa Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan, jika masuk 10 terakhir Ramadan, menghidupkan malamnya. Rasulullah ketika lewat rumah ataupun kamar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, suami daripada anak Rasulullah Fatimah binti Rasulillah radhiyallahu anha, mengetuk pintu kamar Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Kum, berdirilah untuk menegakkan sholat malam. Jadi bapak ibu kita sebagai orang tua menghidupkan malam dengan tilawatul Quran, menghidupkan malam dengan salawat kepada Rasulullah SAW, menghidupkan malam dengan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan zikir, istighfar dan lain sebagainya, yang sifatnya semua itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ahya lailahu. Yang kedua, syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu ini boleh dikatakan majaz. Yang menyampaikan Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Syadda, menguatkan, mi'zarahu, sarungnya. Sarung diikat itu di atas posisi apa Bapak Ibu? Yaitu maksudnya mengikat kencang, konsentrasi hanya pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain Imam Muslim menyampaikan, yajtahidu, Nabi Muhammad SAW lebih berjuang ibadahnya melebihi hari-hari sebelumnya. Kalaulah kita datang ke masjid ini di waktu salat subuh, hari biasanya ketika sesudah azan baru datang,
Maka mulai besok, karena Rasulullah SAW yajtahidu, melebihi perjuangan ibadahnya di 10 hari terakhir ini dari 20 hari yang telah lewat. Artinya kalau kita ingin mengikuti, berarti jika hari-hari sebelumnya saya subuhnya terlambat, maka mulai besok saya subuhnya selalu berada di shaf pertama. Kalaulah 20 hari sebelumnya saya masuk masjid selalu mendapatkan jamaah sudah sholat, maka mulai besok saya akan masuk masjid setelah kumandang azan ataupun bahkan sebelum azan. Kalaulah 20 hari sebelumnya saya bersedekah hanya 5.000 setiap hari, maka 10 hari terakhir ini saya akan bersedekah 6.000. Nambahnya 1.000 aja. Enggak, 10.000. Karena kalau 10.000 dikali 10 hari jadinya 100. Hitungan kita 100, hitungan Allah Subhanahu wa taala dikali 10 jadinya berapa? 1 juta. Sekehendak Allah sampai 70 kali lipat. Bahkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Amal baik apa saja, amal ibadah apa saja, di 10 hari terakhir ini kita usahakan untuk lebih meningkat daripada 20 hari sebelumnya. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, mulanya 10 hari pertama, lalu kemudian 10 hari pertengahan, lalu kemudian malaikat mengajarkan untuk i'tikaf 10 hari terakhir, dan malam ini mulainya. Saya yakin jamaah di masjid ini sudah mulai persiapan untuk melaksanakan apa yang disebut dengan i'tikaf, bukan i'tiqaf. Karena saya mendengar juga ada orang mengatakan i'tikaf, bukan pakai qaf tapi pakai kaf, i'tikaf. Jika kita melihat apa yang dilakukan oleh orang yang i'tikaf ataupun makna daripada iktikaf itu, kita mengetahui sungguh di 10 hari terakhir itu memang fokus ibadah, fokus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus menghidupkan malam, fokus amal-amal baik dilakukan di 10 hari terakhir ini. Maka oleh sebab itu kenapa saya menyampaikan ini pada Allah berkehendak di malam 21. Ayat tadi yang saya baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bapak Ibu saya tanya, Ramadan ini turun Al-Quran kan? Apakah Ramadan yang memuliakan Al-Quran ataupun Al-Quran yang memuliakan Ramadan? Al-Quran memuliakan Ramadan. Apakah malam Qadar itu yang memuliakan Al-Quran atau Al-Quran yang memuliakan malam Lailatul Qadar? Al-Quran. Al-Quran yang memuliakan Ramadan, sehingga Ramadan Allah sebut dalam Al-Quran, bulan lain tak disebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Muharram sampai dengan selain Ramadan tak ada disebut dalam Al-Quran. Begitu mulianya Al-Quran. Turun pada bulan Ramadan, maka bulan ini menjadi mulia. Turun pada malam yang disebut kita dengan Lailatul Qadar, maka malam itu pun menjadi malam mulia. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Dan Lailatul Qadar hanya berada di 10 hari terakhir ini. Oleh sebab itu kenapa Rasulullah ahya lailahu wa syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Yang ketiga lupa saya tadi sampaikan. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk beribadah. Baik sendiri tak cukup. Bapak baik sendiri, sementara orang rumah ataupun istri tak baik tak cukup. Anak tak baik tak cukup kalau sampai kita baik sendiri. Maka Rasulullah katakan ahya lailahu, buat sendiri, menghidupkan malam.
syadda mi'zarahu, mengencangkan sarung dia sendiri, lalu aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, bentuk perhatian kepala keluarga dengan keluarganya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tentunya menjadi contoh teladan bagi kita. Oleh sebab itu, Al-Qur'an, saya sebutkan tadi, Al-Qur'an yang memuliakan Ramadan, Al-Qur'an yang memuliakan Lailatul Qadar. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah agar kita perhatian dengan Al-Quran. Jabir ibnu Abdullah menanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang membuat malaikat Jibril itu turun?" Kata Rasulullah, malaikat Jibril itu turun mencari orang yang membaca Al-Quran. Bayangkanlah kalau rumah Bapak Ibu sekalian tak pernah didengarkan di dalamnya Al-Quran. Musik, siaran TV musik, radio musik, orang yang di dalam tak pernah juga melantunkan ayat-ayat Al-Quran, malaikat tak turun. Bahkan Rasulullah SAW katakan, rumah yang tak dibaca Al-Quran di dalamnya adalah kuburan. Jadi kuburan bukan tempat orang meninggal saja, kuburan, rumah yang tak pernah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguh kami menurunkannya Al-Quran di malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Karena Al-Quranlah yang memuliakan, maka muliakanlah diri kita di 10 hari terakhir ini juga dengan salah satunya membaca Al-Quran. Menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran. Kalaulah kita melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada tilawatul Quran, apa yang dilakukan oleh para sahabat pada tilawatul Quran, sepertinya kita malu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sepertinya kita malu berjumpa dengan para sahabat. Kalaulah Rasulullah SAW di tahun kedua sampai dengan ke-9 mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini 1 kali dalam sebulan. Pada tahun ke-10 2 kali dalam sebulan. Uthman bin Affan sekali tegak dalam solat malamnya 3 kali khatam. Al-Imam Asy-Syafi'i selama 30 hari Ramadan 60 kali khatam. Abdullah ibnu Mas'ud mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali mengkhatamkan Al-Quran. Ada sahabat yang 7 hari sekali, yang 8 hari sekali. Kita insya Allah jamaah Masjid Ittihadul Ummah ini minimal 1 kali khatam. Anda yakin nampaknya tak ada yang ucapkan amin? Insya Allah jamaah Ittihadul Ummah minimal khatam 1 kali bulan suci Ramadan. Tenang saya habis ini. Saya sudah menyampaikan. Insya Allah kita semua diberi kemudahan. Amin. Dengan penuh yakin Allah menolong kita, maka Allah akan beri kemudahan kita untuk melaksanakannya. Karena amal ibadah itu atas kemudahan yang Allah berikan. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, Muaz bin Jabal, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, beritahu saya tentang satu amalan yang membuat saya masuk surga dan menjauhkan saya dari neraka. Kata Rasulullah, "Innaka tas'alu 'an 'azim." Engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Amalan yang membuat masuk surga dan menjauhkan dari neraka. Besar ini. Namun kemudian, ini yang kita jadikan catatan besar dalam 10 hari terakhir ini. Apa kata Rasulullah SAW? "Wa innahu," sesungguhnya dia, "la yasirun," sangatlah mudah, "ala man yassarahullah," bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat malam mudah bagi orang yang diberi kemudahan. Hadis ini menyampaikan bukan mudah, tapi sangatlah mudah.
wa innahu layasirun, ada tambahan huruf la. Kalau yasirun saja itu bermakna mudah, tapi layasirun maknanya amatlah mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berada di masjid ini adalah termasuk orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat sebagian orang berat kakinya ini melangkahkan ke masjid, apalagi harus sholat 8 rakaat tarawih, apalagi ada sebagian masjid yang 1 juz, bertambah berat lagi. Jadi saya melihat Masya Allah, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan pada masyarakat yang berada di sekeliling masjid, yang meramaikan masjid ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama." Jikalah penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan berkahnya dari langit. Bagaimana kita amanu wattaqau, beriman dan bertakwa? Inilah masjid ini ramai. Buat apa masjid besar-besar kalau jamaahnya hanya 1 shaf? Itu pun yang umurnya sudah mohon maaf, sudah bau tanah. Tapi alhamdulillah di sini saya sampai sekarang berharap lah orang yang berada di shaf pertama itu, para binaragawan itu, Bapak Ibu, harapan saya itu ada di shaf pertama berjejer 10 orang aja, jangan banyak-banyak. Tahu Bapak Ibu orang-orang binaragawan tuh, yang fisiknya Masya Allah begini kan? Saya berharap di masjid itu ada 3 lah minimal di belakang imam, hafiz pula Al-Quran tuh, Masya Allah. Ini kadang kita melihat ramainya bukan di masjid. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan yang Allah beri kemudahan kepada kita juga Allah berikan kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita berharap dia mendapatkan kebaikan yang kita lakukan. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan sesuai apa yang tertulis di meja ini. Waktu tausiah 20 sampai 25 menit. Jadi saya mematuhi aturan ini. Kalau enggak nanti saya diangkat oleh pengurus. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Selalu kita mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ini untuk mampu menghidupkan malam, mengencangkan sarung dan mengingatkan keluarga untuk melaksanakan amal-amal ibadah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.